Swastiastu itu. Nggih, Bisa dijelaskan Swastiastu. rangkaian upacara Mapepade pada hari ini? Nggih, nggih, matur susun. Rangkaian upacara pada Mapepade pada hari ini adalah yang pertama tadi itu kita melaksanakan Astawa Puja. Setelah Astawa Puja melaksanakan pesucian. Setelah pesucian, karena ini adalah pas bertepatan dengan Tilem, kita melaksanakan Tilem. Setelah melaksanakan Tilem, akhirnya kita baru masuk ke ranah tatanan Mapepade yang diawali dengan penyucian daripada semua wewalungan dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru masuk ke Utama Mandala. Nah setelah sampai Utama Mandala, nah kita wewalungan semua itu adalah kita dilukat, diberikan kesucian. Setelah dilukat dan kesucian, akhirnya yaitu memasuki Murwa Daksina. Setelah Murwa Daksina selama 3 kali, akhirnya kembali ke Berkampatno, mengajak Mesti Sami. Pada saat di sana adalah kita ngaturang pemujaan wewalungan. Pemujaan wewalungan termasuk memohon artinya doa untuk penyembelihan hewan. Nah setelah itu kita langsung melaksanakan persembahyaan. Di dalam persembahyaan tadi ada pemujaan yang disebut dengan Renon karena ini berkaitan dengan adalah Mapepade. Akhirnya ditambah dengan Menjaya-jaya. Menjaya-jaya itu adalah inti pertamanya adalah bagaimana kita semua yang alirnya adalah untuk permakluman dan lain sebagainya. Nah terakhir makna daripada Mapepade ini adalah memang apa yang kita disaksikan bersama ini memang ini adalah ajak dan adat dan istiadat tradisi khususnya ada di Bali. Nah, makna daripada Mapepade ini tadi sudah banyak yang kita singgung adalah bagaimana untuk menyamakan semuanya daripada semua binatang baik yang berlaki 4 maupun yang berlaki 2 agar disemuakan semuanya itu nah agar bisa menyatu mengarah kepada tujuan normalisasi tempat. Jadi Mapepade ini bukan hanya untuk dilaksanakan bagi umat Hindu tetapi adalah untuk umat, untuk manusia seluruhnya di samping lingkungannya, tempatnya semua dan agar semua umat baik bisa koordinasi dengan sesama manusia, bisa dengan lingkungan, dengan manusia. Jadi pemaknaan ini sangat padat sekali. Akhirnya tujuan utama ini adalah ini yang diintikan adalah mencaru, bukan berarti untuk penyembelihan, bukan untuk penyembelihan, bukan untuk membunuh. Caru itu bukan untuk membunuh, tetapi untuk kita meningkatkan daripada atmandu supaya meningkat menjadi yang lebih baik. Nah sehingga begitu juga roh kita tingkatkan dan kita juga harus bisa kita laksanakan sesuai dengan acara Mapepade ini. Dan Mapepade ini adalah termasuk caru Pancokelut dan akhirnya semua umat dan semua hanya sama-sama tujuan akhir adalah supaya umat adalah supaya panjang hidup bahagia, mendapat nama harum, mendapat ilmu pengetahuan suci, memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dan mempunyai keyakinan. Dan akhirnya semua memperoleh kasih, asah, asuh. Yang kira itu dengan singkat matur semua. Om Santi. Paramasanti. Nggih, Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Swastiastu Haji. Swastiastu. Nggih, sesuai dengan tadi petikan dari Dharma Wacana Haji. Bisa diulang lagi Ji, manfaat dan filosofi dari kegiatan Mapepade hari ini. Iya. Kita baru saja melaksanakan ritual Mapepade Wewalungan sebetulnya. Jadi kalau Mapepade itu maksudnya penyucian roh atau jiwa dari hewan-hewan yang kita jadikan sebagai kurban terkait dengan upacara yang akan kita lakukan nanti. Nah, wewalungan itu artinya apa? Wewalungan itu hewan-hewan yang dikurbankan untuk upacara. Nah, jadi lengkapan tadi sebetulnya upacara Mapepade Wewalungan. Sumber sastra, kenapa hewan? Banyak pertanyaan dari anak muda ya. Kenapa hewan? Itu nyadangkan pembunuhan itu. Nah, saya berikan satu sumber ya dari Sruti, itu dari Rigveda Mandala 1, Sukta 162, mantra 21 dan 22. Di sana dikatakan pada hewan-hewan ini engkau tidak disakiti, engkau tidak dibunuh, engkau tidak mati, tapi engkau diantarkan ke alam sorga bersama para dewa. Kemudian sloka yang 22 seperti ini, engkau akan dijemput oleh kereta yang kuda-kudanya milik Dewa Indra, Dewa Maruta, dan
Dewa Aswin, dan engkau akan ditemani oleh para dewa menuju surga. Nah, ini sebuah sastra dari Seruti kenapa kita ritual menggunakan hewan. Nah, terkait dengan buku pade, ada yang namanya sastra lokal Bali. Sastra. Nah, ya, ini yang pertama itu, ini yang paling populer ini ya, itu lontar tutur Widi Sastra Tapeni. Yang kedua, lontar tatwa Empu Kuturan. Yang ketiga, lontar tatwa Rare Angon. Yang keempat itu Aji Swamandala, lontar ini juga, dan lontar Sondari Game. Nah, jadi sebetulnya yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang baru ya. Dan juga kalau kita lihat ini kita lakukan Pepade ini berkeliling 3 kali. Sebetulnya berkeliling Padmesana dan semua pelihat di sini, itu maksudnya berkeliling dan sekaligus mempermaklumkan kepada alam semesta bahwa hewan-hewan ini akan kami sucikan. Dan ketika Ide Pandita ya tadi menguncarkan mantram puja beliau menggunakan mantram Siwastawa. Namun yang turun adalah Siwa yang menyamar menjadi Betara Rare Angon. Makanya tadi waktu kita keramaning sembah itu yang disebut dengan Samodaya dan Istadewata itu Betara Rare Angon. Maka di sini juga dilingihkan, disanakan Rare Angon itu. Nah, kemudian yang menjemput tadi adalah Rare Angon. Nah, kemudian waktu kita berputar itu sebetulnya terjadi banyak sekali kejadian yang mungkin saya nggak sebutkan satu persatu ya. Ada yang menjemput, ada yang mengiringi dan lain sebagainya. Dan saya lihat tadi ya beliau-beliau yang membawa hewan itu memang sangat-sangat tekun ya, sangat sungguh-sungguh gitu, nggak ada main-main. Dan secara niskala Rare Angon itu menjemput dan mengantarkan, yang dijemput dan diantarkan ini adalah Atman. Nah, setelah itu kan kita lihat hewannya masih hidup kan? Jadi yang tinggal jiwanya. Bedakan antara Atman dengan Jiwatman ini. Itu referensinya Sweta Swatara Upanishad. Ya. Nah, ini juga semakin menegaskan bahwa ritual Hindu yang memanfaatkan hewan atau menggunakan hewan itu bukan pembunuhan. Karena apa? Hewan itu akan meningkat status jiwanya, ya. Artinya dia mengalami evolusi roh atau Brahma Cakra menjadi hewan yang lebih tinggi kualitasnya kalau nanti dia reinkarnasi. Hewan misalnya ayam bisa menjadi burung seperti itu ya. Kambing akan jadi kuda. Memang kalau kita bicara Punarbawa atau reinkarnasi, kaki 4 yang terakhir hewan ini baru dia ada peluang menjadi manusia. Tergantung apakah dia sering digunakan sebagai sarana upacara, atau dia dulu pernah sangat berjasa kepada tuannya misalnya. Ya, saya ada beberapa kali saya menyaksikan langsung ya, yang dari kuda menjadi orang, jadi anjing menjadi orang, dan jadi monyet besar menjadi hewan. Jadi, secara langsung itu ya, nggak main-main. Sebetulnya kalau kita bicara reinkarnasi kan tidak hanya di Hindu, tapi Hindulah yang dengan konsisten menerapkan Punarbawa atau reinkarnasi. Nah, yang namanya Mepepade tadi intinya sebetulnya meningkatkan kualitas jiwa sang hewan supaya dia mengalami evolusi roh. Kan itu sebetulnya intinya itu. Karena apa? Salah satu misinya umat Hindu adalah meningkatkan kualitas jiwa semua ciptaan, tentu dengan pola masing-masing, dengan caranya yang berbeda-beda. Ya, memelihara, merawat, melestarikan semua ciptaan, menyempurnakan jiwa-jiwa juga, menyempurnakan tadi meningkatkan kualitas, ini menyempurnakan jiwa-jiwa. Misalnya di Jawa dikenal entas-entas, misalnya di Bali ngaben, nyekah, itu sama, ya sama sebetulnya. Artinya toh dalam pelaksanaan berbeda karena budayanya yang membedakan. Nah, hari ini kita melaksanakan yang namanya Mepepade Wewalungan, jangan lupa itu. Dan ini maaf, bukan himsa karma, tetapi ini ahimsa paramo dharma, dharma himsa tatayuwaca. Artinya apa? Memang kita ini memahami konsep ahimsa, tidak menyakiti dan tidak membunuh, tetapi untuk hal-hal yang bersifat dharma kita diizinkan untuk melakukan itu, tapi dengan jaminan bahwa hewan yang kita potong itu, kita sembelih itu betul-betul akan mengalami evolusi roh. Nah, ini saya kira itu aja yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kegiatan Mepepade ini bukan dirasakan dimanfaatkan oleh umat Hindu saja, tetapi alam semesta dan juga umat. Tidak.
Kalau kita dengarkan dari pujanya beliau tadi, ini untuk alam semesta. Ya, inilah yang bisa umat Hindu lakukan sebagai tatakan dari langgengnya dunia ini. Nah, itu sebetulnya. Ini yang kita perlu ingat. Jangan berpikir bahwa oh ini Hindu punya. Ya, Hindu punya. Kepada teman kita juga di lain agama ya, kita jangan mengatakan oh Hindu. Tidak. Apapun yang dilakukan oleh umat Hindu dalam wujud ritual, sekecil apapun, walaupun yang segahan, tidak semata-mata untuk umat Hindu, tapi untuk seluruh ciptaan, seperti itu. Ya, Ya, sip, Rama Santi Ji. ya oke. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Luar biasa.